Baiklah, welcome to my YouTube channel ya. Kita buka dulu pertanyaan di Instastory Q&A. Sip, ini lalu gue pin komen. Yap. Oke, udah mulai ya. Kali ini gue bikin di IGTV dan akan gue upload di YouTube channel ya. Sekalian dong, biar... Halo semuanya. Gue mau bacain pertanyaan-pertanyaan seminggu, selama seminggu dari tanggal berapa? Which is sekarang tanggal 23. Tanggal 16 ya. Dari tanggal 16 itu mau dikumpulin beberapa pertanyaan ya dari teman-teman. Oke, apa kabar semuanya? Lama nggak berjumpa ya. Lama tak bersuo. Halo Kak Muti. Apa kabar Muti? Hari ini mau jawab pertanyaan-pertanyaan dari para yang terkumpul selama 1 minggu. Banyak juga ya. Beberapa kali bikin video khusus kayaknya ribet, mending langsung aja sekalian IGTV deh. Gitu ya. Kita lihat dulu seminggu yang lalu. Mana nih? Hadir hashtag ya, hashtag. Hai. Luar biasa. Ini anyway sekarang ada di YouTube studio gue ya, studio. Jadi sekarang udah punya studio sendiri, jadi gue tidak bergabung di ruangan kedai kopi. Jadi ya begini deh situasinya. Oke, mulai ya. Pertanyaan pertama ya. Gue bacain biar teman-teman juga bisa tahu ya. Mungkin kalau teman-teman yang mau ada pertanyaan juga silakan ditulis aja nanti biar gue bisa jawab satu-satu. Oke, ada siapa aja nih? Aduh, siapa ya? Hari ini panas banget men, gokil. Jadi cuaca cukup menggila ya. Dan Bogor nggak hujan, tapi sempet hujan tapi ya panas gitu. Dan di ruangan ini gue nggak punya AC. Belum kebeli AC ya. Mungkin dari gajian dari YouTube ya mungkin bisa gue beli buat AC. Oke, ini dia. Pertanyaan-pertanyaan ya. Pertama nih, gue bacain ya buat kalian ya. Dari Arka Bagas Channel. Oh, oke. Arka lo. Di video unboxing gue alat kopi yang pertama, jadi dia nanyanya di cara urus perizinan usaha kedai kopi. Jadi dia nanya setiap daerah ada persyaratannya sama atau enggak untuk izin. Kalau setiap daerah, masing-masing daerah itu berbeda ya. Jadi walaupun secara nasional pakai OSS, cukup dengan NIB bisa mulai berusaha, tapi kayaknya teman-teman perlu memastikan masing-masing Pemda atau Pemkot itu kadang-kadang suka penerapannya tuh berbeda-beda gitu ya. Jadi sebaiknya ditanyakan kepada Pemkot atau Pemda terkait gitu ya yang bersangkutan. Tapi pada dasarnya ya kedai urus izin usaha ya TDUP cukup karena kita di bawah Kementerian Pariwisata. Jadi izinnya dibutuhkan itu adalah TDUP tanda daftar usaha pariwisata. Jadi teman-teman kalau mau urus perizinan urusnya ya gitu ke RT RW dulu, nanti minta surat pengantar untuk ke kelurahan. Dari kelurahan nanti akan dikeluarkan SKDU, surat keterangan domisili usaha. Nanti dari situ dibawa ke kecamatan dan nanti akan diarahkan, maksudnya persyaratan itu dibawa ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu gitu ya, DMP PTSP ya kalau nggak salah, itu panjang bener singkatannya. Oke, lalu ada apa lagi?
Oke, Uncle kapan workshop lagi? Workshop itu tanggal 28 Februari, which is minggu besok, hari Minggu. Itu udah full ya, udah seatnya udah keisi semuanya. Jadi kalau teman-teman yang mau daftar workshop itu ikut yang bulan Maret ya, bukan yang bulan Februari udah penuh. Ya. Itu dari Tio Prasetyo. Oke, lalu ada lagi dari Aulia Rezi Febrian ya. Uncle, untuk pemasangan pintu depan ruko itu pakai kayu, bata, kaca. Berapa kisaran biayanya? Itu habis 15 jutaan ya. Ini ngomong-ngomong dia nonton video yang di Loji gitu. Di Loji itu kedai apa kurang lebih 15 jutaan habisnya. Oke, dari Aulia Rezi Febrian ya. Nah, ini ada pertanyaan dari IGTV buat #coffee. Workshop manajemen kedai kopi kapan Uncle? Hari Minggu tanggal 28 Februari. Tapi karena yang bulan Februari udah penuh, full book. Jadi di bulan Maret, yang bulan Maret pun sudah terisi 50%, teman-teman. Jadi ya kalian kalau mau itu segera aja. Untuk register daftar di mana di ini nih di bio, link di bio itu nanti lu cek aja di profil IG ini. Kalian bisa cek di situ jadwalnya ya. Buat Putri juga sama, Maret itu tanggal 28. Biasanya kalau workshop itu gue di akhir bulan. Supaya enak aja gitu, jaraknya kan lumayan dari workshop ke workshop itu di 1 bulan lah kurang lebih. Karena kalau gue workshop tiap minggu, gue babak belur men, capek. Oke, lanjut ya. Dari Wahid Sunario. Ya, ini di unboxing art copy part 1 ya. Uncle bisa request cara seduh Kaskara nggak? Tolong dibantu up kawan supaya bisa lihat. Kaskara itu ini ya gue nggak pernah nyeduh Kaskara men. Jadi kalian belajar sama yang lebih ahli aja. Jadi nggak usah salah alamat lah nanya ke gue nggak pernah nyeduh Kaskara. Nanti kalau udah gue belajar nyeduh di tempat temen, nanti gue akan sharing ya. Buat #coffee ya, apa aja yang dibahas mengenai manajemen kedai kopi. Gue nggak spesifik bahas soal manajemen kedai kopi. Biasanya topik manajemen kedai kopi ini gue taruhnya di YouTube channel dan itu gratis, lo bisa akses di channel gue. Anyway, untuk workshop itu materinya ada 3 tentang konsep kedai kopi, bagaimana menyusun sebuah konsep. Karena teman-teman banyak banget di lapangan nggak bisa bikin konsep atau nyusun konsep. Karena konsep itu kata-kata yang bias. Jadi kalian beberapa dari peserta workshop, gimana sih cara bikin konsep? Biasanya karena gue backgroundnya desain interior dan mengerjakan banyak proyek arsitektur, jadi gue udah terbiasa membangun sesuatu dengan konsep dulu. Nah, biasanya kebiasaan itu terimplikasi atau terbawa lah kepada hal-hal yang lain. Contohnya bikin kedai kopi ya harus dimulai dengan konsep gitu. Sama ketika lu mau bangun rumah, lu konsultasi sama arsitek dan bilang bikinin gue rumah yang bagus. Nah, arsitek bingung. Jadi harus lebih detail. Jadi konsepnya harus terkonsep ya. Nah, kadang-kadang buat bikin konsep itu nggak semua orang ngerti, nggak semua orang bisa. Jadi gue bikin workshop itulah kurang lebih ya. Jadi kalau soal manajemen kedai kopi, kalian langsung cek aja di mana di di YouTube channel gue itu ada tentang spesifik manajemen kedai kopi. Kalau yang di workshop ini tentang startup coffee shop low budget. Jadi kalian gimana ngebikin kedai kopi dengan budget yang minim ya, yang terbatas. Oke, lalu dari Dede Dharma. Oke, gue ini unboxing coffee server dari Hario. Jadi gue ada lagi unboxing coffee server Hario. Itu build quality-nya bagus banget. Jadi gue juga baru ngeliat barangnya. Buat coffee server harganya 1,1 juta. Dan kemarin gue beli, pas gue buka gila bagus banget. Keren banget, itu dibungkus sama kayu. Nanti gue kasih lihat aja di review satu-satu ya.
Itu harganya 1,1 juta, ada diskon dari Hario, itu jadi 990.000. Oke, lanjut ya. Oke, Uncle mau nanya nih. Dari Muhammad Sabirin. Saya mau bikin kedai kopi. Apakah saya bikin kedai kopi kecil dengan alat manualan atau kedai kopi tempat bagus dengan mesin espresso? Jadi ini tebak-tebakan kali ya. Uncle mau nanya, saya mau bikin kedai kopi kecil dengan alat manualan atau kedai kopi yang tempatnya bagus dengan mesin espresso? Ya balik lagi sama sukanya lu apa. Lu sukanya apa? Ya ikutin aja idealisme lu gimana gitu ya. Oke, dari Ahmad Nur. Bang, beli di mana? Anyway, semua barang-barang yang gue unboxing, yang buat klien gue di Semarang sama di Kebonjeruk, semua gue beli di marketplace ya. Jadi baik itu Hario, Oten, Maharaja, Resum Coffee dan lain-lain yang menjual peralatan kopi, mereka semua udah punya official store di marketplace. Jadi kalian kalau mau beli barang-barang kopi, kalau nggak mau datang ke tempatnya, beli aja langsung di marketplace, di online ya. Jadi itu udah tersedia banget dan banyak cashback ataupun banyak diskon ya. Jadi mungkin momen-momen buat beli barang-barang baiknya ya di online aja gitu, nggak capek. Oke, ada yang nanya beli mesin espresso Promek. Jadi gue beli Promek itu langsung dari importirnya. Importirnya itu PT Bahana Genta Victory. Gue nggak tahu apakah ada importir lain, tapi yang gue tahu itu. Jadi hampir Depok, MT Haryono, Loji, bahkan gue pun pakainya Promek. Ya, jadi gue udah terbiasa belinya langsung sama importir. Ya udah, jadi saran gue kalau mau beli mesin Promek langsung sama importirnya. Ya, harganya 27 juta. Oke. Dari Broy Alif Chelsea fans. Oh, maksudnya ini namanya Broy Alif. Dia fansnya Chelsea gitu kali ya. Bang, kalau bikin di mesin rumahan, bikin espresso gimana bang? Saya kremanya selalu pecah dan nggak lembut. Gua agak nggak ngerti sih, emang espresso pecah tuh ada ya? Emang kayak gimana espresso pecah? Hah? Gua nggak tahu sih gimana espresso pecah. Gua nggak ngerti pertanyaan ini. Kremanya pecah dan nggak lembut. Mungkin kurang dibaikin kali, jadi nggak lembut gitu. Sorry ya, Bro Alif, gue nggak tahu, nggak ngerti pertanyaannya, jadi gue skip aja pertanyaan lu ya. Om, pemasangan plafon habis berapa tuh? Anyway, ini di video yang kerjaan gue di mana di Loji, itu gue nggak ada pemasangan plafon, itu ngebongkar kali ya, maksudnya ngebongkar lah, bongkar plafon iya. Pokoknya kalau bagian-bagian ngebongkar itu gue ahlinya lah ya, gue tuh expert lah bagian ngebongkar itu. Oke, lalu dari video unboxing ini bilang request sebutin harganya juga Uncle. Oke, nanti pada saat gue review satu-satu barang unboxingan ini, gue akan kasih harganya ya. Lalu dari Oke, Uncle mau tips untuk manajemen SDM dong, terutama di section kasir barista. Karena pengalaman pribadi gue buka usaha kecil banyak masalahnya di SDM. Emang karena gue masih kerja kantor juga sih, nggak bisa full time di kedai. Oke, ini dari Randi Priyadi Nugraha ya. Jadi teman-teman, si Bro Randi ini punya problem mungkin ada masalah di kasir baristanya. Jadi karena dia kerja di kantor nggak bisa ngawasin, jadi ya udah dia mungkin punya masalah di situ. Dia berharap bisa meminimalisir kecurangan
karyawan, sama gimana biar karyawan betah. Cara penggajiannya mungkin bonus dan lain-lain, shifting dan lain-lain. Kayaknya ini butuh video khusus deh untuk ngejawab Bro Randy Priadi ini. Nanti ya bro, nanti gue akan bikin video khusus topik ini deh. Gue nanti diskusi sama teman-teman gue, sama komunitas, kira-kira topik apa yang bisa kita sharing sama teman-teman di masyarakat Indonesia ya. Oke, electronic coffee scale-nya beli di mana bang? Nah, untuk timbangan kopi, gue belinya di Hario sama di Marketplace Tokopedia. Jadi, lalu tinggal bisa pilih, bebas sih pilih di mana. Tapi kalau yang Hario gue beli di Hario langsung. Untuk yang timbangan Newton ya, Latina Newton 2 itu gue beli di Marketplace. Murah ya. Kalau yang Hario itu 1.020.000. Kalau yang timbangan yang Newton Latina itu cuma di bawah 100.000 udah dapet gratis baterai lagi. Lalu ada Oke, tanya dong Om. Ini bar 18 juta. Jadi di barnya Uncle Geology. Halo Mike Lim. Halo Novan. Apa kabar? Jadi di Logi itu gue bikin bar. Itu pondasinya pakai hebel, top table-nya pakai kayu terembesi yang tebalnya 10 cm. Lalu finishing expose konkrit dan instalasi. Jadi gue ada yang nanya kalau misalkan bikin meja bar segitu habis berapa? Gue bilang 18 juta. Dia tanya 18 juta itu mahal di mananya? Gitulah kurang lebih. Ya gue bilang mahal, ada finishingnya, ada tenaga kerjanya. Kalau bikin sendiri pasti lebih murah ya. Kalian kalau mau bikin apa-apa sendiri murah. Kalau pakai gue mahal ya. Kalau gue yang bikin pasti mahal. Oke. Dian Kori Waskita. Ini siapanya Waskita nih? Permisi, mau tanya Om, ketahanan green bean dan roast bean itu berapa bulan masing-masingnya, dan bagaimana cara penyimpanan agar awet dan tidak rusak? Oke, yang pertama green bean ya. Kalau sepengalaman gua, green bean itu bisa tahan bertahun-tahun. Bahkan kalau di Bandung itu kopi aroma ya, dia bisa nyimpen green bean-nya sampai 8 tahun ya. Gitu. Gua nggak tahu masih ada gak yang 8 tahun itu. Dengan penyimpanan yang tentu nggak bisa sembarang ya. Kalian mungkin di vakum, kedap udara gitu ya. Kalau roast bean, setahu gua dan sepengalaman gua, roast bean itu aman dikonsumsi sampai setahun pun is okay. Karena kalau gue lihat brand-brand besar pun best before-nya itu 12 bulan. Kalau roast bean dalam kemasan buset ya yang ada valve-nya itu. Tapi kalau udah bubuk itu biasanya sebulan pun udah nggak fresh. Sebaiknya penyimpanannya yang kedap udara yang supaya tidak sering-sering kena oksigen. Jadi kan problemnya kopi itu kan oksidasi. Ya oksigen itu jadi ya bikin rusaknya siapa sih kopi gitu. Oke, banyak juga ya. Oke, kita baca yang dari IGTV dulu. IG Live. Mampir dong ke showroomku sambil lihat-lihat mesin kopi. Mike Lim nih punya showroom apa? Halo Lukas, iya dong. Lukas pengertian deh. BTW Lukas, oke. Ya, siap. Oke, dari R&Shia Channel. Uncle tanya dong, bagaimana cara menilai suatu tempat usaha itu punya potensi dan target pasarnya bagus? Bagaimana? Apa yang perlu diperhatikan? Jujur ya, kalau sekarang gue nggak gitu terlalu peduli lokasi di mana.
karena era sekarang era digital gitu, lu mau dimanapun lu bisa 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 bersaing gitu. Oke, Mike Lim. Oke, nanti gue cek. Gue lupa lagi emailnya apa ya. Aduh, sorry. Oke, baik lagi ke sini. Jadi, gue nggak sekarang nggak relevan kalau kita ngomongin soal tempat itu strategis atau tidak, punya peran sukses atau enggaknya si kedai kopi. Jadi kalau menurut gue tempat paling strategis itu adalah sosial media saat ini. Gitu. Gue pun berhubungan sama lu sekarang lewat sosial media. Jadi kalau lu punya tempat yang terpencil, susah dijangkau, masih bisa running dengan sosmed gitu. Yang kalau gue perhatiin bukan tempatnya strategis atau enggak, parkirannya ada atau enggak gitu. Gue lebih mikir lahan parkirnya tersedia atau enggak gitu. Kalau misalkan cuma lu berhenti aja susah gitu, terus lu mesti cari-cari parkirannya, aduh agak PR menurut gue. Parkir aja susah gitu, jadi orang jadi bikin apa ya, bikin males gitu kalau parkiran. Gua aja di sini parkiran terbatas banget gitu, jadi ya orang males juga datang ke tempat yang parkirannya susah. Oke, gitu ya. Oke, halo Uncle, saya mau tanya dari Wahyu Ramadan. Kalau kita menjual kopi yang kita beli dari roastery lain dan hanya merepackage dengan branding sendiri menjadi drip coffee atau blend sendiri tanpa mempunyai coffee shop apalagi roasting sendiri, apakah boleh? Boleh-boleh aja lu beli kopi dari orang lain, roastery, lalu lu repack sendiri di rumah dengan brand lu, terus lu jual, boleh gak? Boleh. Yang nggak boleh adalah lu beli brand kopi lain, lalu lu repack lagi dengan brand yang itu juga, dengan brandnya si kopi tersebut, lalu lu jual. Nah, itu mungkin yang nggak boleh. Kecuali lu reseller, mungkin gitu kali ya. Oh, ya mungkin gitu. Tapi kalau gua rasa kalau lu beli biji kopi dari Uncle Joe, lalu lu olah sendiri di rumah, lu jadi blend lu sendiri ataupun jadi drip bag kopi, sah-sah aja sih kalau gua rasa, karena lu nggak pakai brandnya dia kan, lu beli isinya gitu. Cuman nantinya ada kendala di izin edarnya. Jadi misalkan lu nge-repack punya orang, kan yang punya izin edar si orang itu, bukan lu. Jadi lu mungkin jadi perlu ngurusin PIRT, izin edar gitu. Gitu ya. Oke, panjang men. Dari Wahyu Gigit. Oke, Wahyu Gigit. Kok Gigit ya namanya ya? Halo artisan kopi malam, moe kopi moyan, moe. Hai, apa kabar kalian? Ansari Nursida, halo Mas Ansari. Oke, lagi ngebahas Q&A ya dari teman-teman di YouTube. Uncle bisa minta nomor WA-nya? Anyway, di semua akun sosmed gua itu udah ada nomor WA-nya. Jadi di YouTube pun udah ada nomor WA-nya, di Instagram pun udah ada. Jadi kalian coba cek profile dulu deh, baru nanya deh. Kan ada di situ tersedia. Gua nggak ada yang private kok di sini. Mas Ansari barangnya banyak nih. Oke, lalu dari Ahmad Nur. Bang mau nanya, itu mesin kopinya harga berapa? Kalau Promax Club Single Club Me itu harganya di kisaran 27 juta sampai 28 juta dari importir langsung. Kadang-kadang mereka suka promo jadi 25 juta, tapi kali ini gue gak dapet promo men. Angkanya di 27 juta. Uncle powdernya pakai apa? Nurul Hidayat. Powdernya gue ada yang pakai Tovin, ada yang pakai punya om gue, ada yang pakai yang ada di pasaran, bebas sih, nggak ada yang khusus. Tapi untuk papa klepon, yang klepon latte itu gue pakainya Tovin, gitu ya.
Salam kenal dari Pak Itam Ribuan Pekanbaru. Hai Pekanbaru, gue pernah tinggal 5 tahun di kota Pekanbaru. Wes. Ngomong-ngomong Leton Coffee, si Om Adi ada komen juga di YouTube channel minta nomornya konsultan pajak gue. Jadi ya sempet nge-DM lah gue ke Om Adi. Salam buat kota Pekanbaru ya. Kangen gue sama Pekanbaru nih. Oke, dari Oya Kiswantoro. Assalamualaikum. Salam kenal Uncle Jo. Lam dunia hitamnya kopi. Saya dari Bekasi. Saya lagi mau mulai usaha kopi botolan. Market pertama saya di koperasi tempat saya bekerja. Gimana menurut Uncle Trim sebelumnya? Bagus banget ya menurut gue. Lu udah punya market di koperasi tempat lu bekerja. Jadi menurut gua sikat aja. Karena bisnis kopi itu bukan soal lu rame atau enggaknya jualan gitu. Soal brandnya gitu. Gua udah seru-seru aja nih. Bukit Tinggi, gua udah pernah ke Bukit Tinggi. Di sana ada jam gadang kan, Bukit Tinggi. Ya, Bukit Tinggi itu ada jam gadang yang jamnya gede kayak London gitu. London ya. Lalu dari Po Buai Bulan. Uncle kasih tahu dong kalau kita buka kedai kopi bareng kawan, pembagian yang baik itu gimana dan apa yang harus diperhatikan biar usaha kita ada kemajuannya. Gini ya teman-teman ya, kalau joinan sama kawan, lu mesti bener-bener mengeluarkan apa yang menjadi idealisme lu dan idealisme kawan lu. Jadi kawan lu tanya tuh idealismenya apa, gua keluarin idealisme gua apa di kertas. Nanti sama-sama diskusi. Karena biasanya kalau berkawan itu berbisnis, kalau udah nggak ada pembagian di lapangan secara jelas, kalian ujung-ujungnya akan konflik. Jadi sebaiknya dibuat detail apa aja yang mau dikerjain gitu, pembagian job desk-nya, dan kadang-kadang effortnya kita berbeda sama partner kita, itu jadi kadang-kadang jadi masalah gitu. Tapi selama jelas ada di MOU-nya dan sama-sama memiliki paham posisinya masing-masing, gua rasa itu bisa diatasi dengan baik. Yang penting jelasnya. Lalu ditanya lagi, diperhatikan biar usaha kita bisa ada kemajuannya. Ya kemajuannya usaha mungkin dari nilai valuasi brand lu ataupun dari aset yang lu miliki ya, pertambahan aset atau pertambahan omset. Jadi gitu kali. Kalau gue mengukur kemajuannya mungkin dari cash flow lu ya, sehat atau enggak, tiap bulan profit atau enggak gitu. Udah bayar tempat, bayar pajak, bayar fixed cost, bayar variable cost, masih ada margin profit, ya itu mungkin udah sehat ya bisnisnya. Oke, dari Reza Pahlawan, Uncle bahas mengenai SOP secara detail dong. Waduh, lu enak banget ya bisnis di era sekarang ini. Enak banget gitu, tinggal nanya. Di tahun gue mulai buka kedai kopi, boro-boro nggak ada yang bisa gue tanya, men. Sekarang banyak banget ya yang mungkin bisa berbagi. Gue nggak tahu sih ada gak yang berbagi sedetail sampai ke SOP. Anyway, SOP secara detail itu gue nggak bisa bahas di video Q&A. Kayaknya perlu gue bikin video khusus untuk bahas SOP. Halo Kedai Dido, kabar? Hai. Sorry Jack itu siapanya Sita dan Jojo ya? Gitu ya, Reza Pahlawan ya. Jadi kalau soal SOP akan gue bikin video khusus kayaknya. Nggak bisa di Q&A, terlalu panjang. Oke. Tias Wahyu, ini kemarin nih Tias Wahyu ada nanya, Uncle videonya keren,
sudah punya videografer sendiri ya sekarang Uncle. Gue belum punya videografer. Semua yang di Instagram, yang di YouTube, di IGTV, ini semuanya gue yang ngerekam, gue yang ngedit gitu ya. Jadi gue semuanya masih di gue. Kalau udah nanti omset gue 4,8 miliar per tahun, baru gue bakal cari videografer sendiri ya. Kalau sekarang masih semuanya serba sendiri. Kan CEO, Chief Everything Officer. Lalu ada lagi dari David Ari. David Ari ini, Bang Jo, semangat ya. Jangan pernah capek buat menginspirasi kita. Jangan peduli viewers, tetap konsisten sharing ilmu. Karena nggak ada yang sia-sia. Satu orang bisa kok buat perubahan, nggak harus 1 juta orang. Waduh, thank you banget supportnya. Thank you ya supportnya dari David Ari. Lalu ada lagi, dari Surya Dharma. Bang, kira-kira prospek kedai kopi 5-7 tahun ke depan gimana? Waduh, gila ya, pertanyaannya jauh banget. Kalau jawaban gua, prospek bisnis kopi ke depan gimana? Menurut gua, bisnis kopi kita tuh belum mulai sebetulnya. Bukan belum mulai ya. Masih panjang gitu. Long way to go. Jadi masih, menurut gua masih, wah panjang banget deh masa depan Indonesia nih kopi. Oh, si Surya Dharma ini, dia kemungkinan baru bisa mulai usaha di 5-7 tahun ke depan. Jadi lagi ngumpulin modal dulu katanya. Oke, sukses ya Surya Dharma. Lalu ada lagi pertanyaannya. Dari Bray Music Entertainment. Halo Uncle Jo, mau tanya cara menentukan lokasi yang baik untuk buka kedai kopi gimana? Cara menentukan lokasi yang baik ya. Kalau menurut gue sih yang lahan parkirnya tersedia ya. Lahan parkirnya tersedia atau enggak gitu. Kadang-kadang kalau bagus konsepnya, parkirnya susah, jadi susah juga. Jadi mungkin teman-teman kalau mau pilih-pilih lokasi, tentukan dulu kalian konsepnya mau dine in ataupun hanya grab and go. Kalau dine in tentu butuh lahan parkir, kalau grab and go nggak perlu ya. Cuma mau difokus online doang gitu ya. Imron, woi, si Imron. Gandeng si Imron. Bang, dari Renaldi Mamarodi. Bang, kalau ngopi di Uncle Jo bisa ngobrol-ngobrol gak sama abang? Sama abangnya nggak? Maksudnya gua gitu ya. Bang Jo, bisa dong kalau lagi kosong, lagi nggak ada jadwal ya, lu bisa bertemu sama gua tiap hari di Uncle Jo ya, di kedai. Oke, Uncle minta rekomendasi mesin kopi untuk small coffee shop. Mesin kopi gue rekomendasi ada 2, yang home sama yang komersil. Kalau misalkan kalian produk turnovernya masih rendah, saran gue pakai manualan aja dibanding pakai mesin yang harganya 2-3 juta, yang cuma 5-6 juta gitu. Mendingan lu beli yang komersil sekalian, karena memang diproduksi untuk jumlah banyak gitu, untuk memproduksi espressonya. Tapi kalau yang home, yang harganya cuma 1.500.000, 2 juta, 3 juta, baiknya sih lu pakai manual aja, pakai rock presso ataupun mocha pot ataupun flare gitu ya. Saran gue sih pakai ini aja, Hario yang espresso aja deh, itu tuh 18 juta harganya. Dari Surya Manggala, kalau budget 20 jutaan rekomendasinya apa? Ya Hario espresso aja pakainya. Belinya lewat gua ya, biar gua dapat komisi gitu.
Oh, gini ya. Bang Adi Nugraha Setiadi. Bang Adi, Om Adi ini yang punyanya Leton Coffee di Pekanbaru ya. Baru nemu video ini, super keren. Boleh minta kontaknya Vivi yang di Pekanbaru nggak? Boleh banget Om Adi. Om Adi, aku udah DM di Coffee Leton Coffee. Monggo Om Adi. Udah aku kasih juga nomornya Vivi ya. Jadi Vivi itu konsultan pajak gua, tapi lokasinya di Pekanbaru, sedangkan gue di Bogor. Dan di akhir video gue bilang kenapa gue masih pakai jasanya Vivi di Pekanbaru, karena pertama Vivi itu cantik. Kedua, Vivi itu ngerti banget gue gitu. Dia tahu kalau gue tuh agak bego di soal uang, itu hitungan duit atau hitungan uang. Jadi dia udah ngerti banget gitu. Jadi langsung ngasih ke gue itu poin-poin aja gitu, nggak ngejelasin detail. Jadi yang penting gue ngerti dikit gitu ya. Yang ketiga, harganya terjangkau. Jadi Vivi cukup murah, bukan murah ya, maksudnya terjangkau jasanya. Dan kalau teman-teman boleh mau pakai jasanya Vivi untuk konsultan pajak, tapi dia di Pekanbaru lokasinya, bukan di Bogor. Oke, anyway, dari udah selesai. Oke, yang di YouTube sudah selesai. Sekarang gue cek yang di IGTV, yang di IG Live. Uncle mau tanya bolehkah? Ini ya, sorry Jack ya, sorry nih ya. Kalau pertanyaan lu adalah Uncle mau tanya boleh gak? Boleh gak aja itu udah bentuk pertanyaan. Jadi sebaiknya kalau mau nanya langsung aja gitu ya, nggak cuma ke gua, ke yang lain-lain juga, ke orang-orang lain juga. Kalau mau nge-DM, kalau mau nanya langsung tanya aja, jangan tanya boleh nggak, karena boleh nggak itu adalah udah bentuk pertanyaan. Gitu ya. Oke ya, sorry ya. Sorry Jack. Konsep kafe untuk di rumah sendiri yang paling cocok seperti apa ya? Mohon arahannya Uncle. Konsep kafe untuk di rumah sendiri sudah pasti ya, namanya rumah ya, dibuat seperti homey, nyaman gitu ya, dibikin hangat suasananya, banyak unsur-unsur kayu, unsur-unsur batu sama tanaman, lampunya pakai warna kuning. Jadi konsep yang lebih apa ya, lebih dekat, lebih natural lah ya, homey lah gitu ya. Atau gue bisa bilang intimacy atau non industri ya. Jadi kalau mau konsep yang rumah yang nyaman, bikinlah kedai kopi yang non industri. Kalau yang udah industri, udah ngomongnya udah bukan soal nyaman atau enggak sih, lebih ke kebutuhan orang untuk ketemu klien, ketemu meeting kolega, ataupun makan bareng, makan siang bareng lagi di jam istirahat. Jadi bukan yang intimate gitu. Mudah-mudahan nangkep ya soal ini. Oke. Dari Lukas tadi, Uncle boleh share tips and trick grand opening biar brandingnya nyantol di kepala khalayak ramai. Bikin yang beda udah pasti ya. Kan kata Panji, sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik gitu ya. Jadi bikinnya yang berbeda. Kalau buy one get one tuh udah biasa, promo diskon 20% tuh udah biasa banget gitu. Dan bikin yang beda. Nah yang beda itu apa? Contohnya adalah kopi Kadie Kopi ya. Kadie Kopi itu di Bogor juga dia bikin. Waktu openingnya dia bikin cek mata gratis gitu. Beda kan cek mata gratis. Nah itu bisa kalian cobain. Jadi cek mata gratis dalam bentuk grand opening kedai kopi. Ada juga waktu itu gue bikin garage sale, bazar gitu ya. Itu juga bisa dipakai. Nggak melulu soal buy one get one, bayar suka-suka. Jadi banyak hal yang bisa kita garap gitu. Sorry Jack, sama-sama. Thank you ya udah nanya ya. Hai semuanya.
Anyway, ini lagi Q&A, bacain Q&A di mana, di YouTube. Biar sekalian gue live IG aja, biar nanti videonya bisa gue upload di YouTube juga. Gitu. Gimana nih kalian? Sudah cukup ya kayaknya ya. Gue rasa gitu aja. Ada pertanyaan lagi gak dari sini, dari IG live? Kalau ada pertanyaan lagi silahkan, masih ada waktu kita. Pekanbaru, nanti gue bakal main ke Pekanbaru deh. Nunggu diundang sama Mencari Herman ya. Kalau Mencari Herman ngundang gue datang dah. Maksudnya dia datang dibayarin tiketnya gitu sama hotelnya. Betul, Mas Lukas, nggak melulu potongan harga. Gue kayaknya udah bikin video khusus deh soal ide promo. Uncle Jo ada rencana buka di Tangerang nggak sih? Nggak nih. Gue rencana buka di seluruh Indonesia ya. Tapi prioritas gue harus buka di Bali sama di Yogyakarta dulu. 2 kota itu yang wajib gue harus buka. Karena Bali dan Jogja itu kotanya gue gitu. Gue cinta Yogyakarta dan gue cinta Bali. Jadi kayaknya kalau ada pilihan untuk ke sana, ke Tangerang, gue akan utamain Yogyakarta dulu dan Bali dulu. Ya. Halo, Kopilip. Ada Kopilip. Nah, Philip Triatna ini foundersnya Saudagar Kopi nih di Jalan Sabang nih. Ini lagi Q&A kok, ngebacain pertanyaan-pertanyaan dari subscriber di YouTube dan di IG Live, gitu ya. Gue rasa gitu aja. Uncle kapan rencana ke Surabaya? Gue mau ke Semarang nanti bulan antara Mei Juni gue akan ke Semarang karena gue ada klien di Semarang. Jadi kemungkinan gue nggak tahu jauh gak Semarang sama Surabaya. Coba gue cek dulu ya. Jauh gak sih Semarang Surabaya? Semarang Surabaya berapa jam? Pakai mobil soalnya. Halo Kopilip, thank you. Semarang Surabaya itu jauh ya. Hah, jauh ya? Jauh gak sih? 300 kilo? 300 kilo. Semarang. Kalau misalkan ada teman-teman yang di Semarang atau di Surabaya, boleh kita ketemuan. Anyway, kayaknya gue sudahi dulu, udah ada azan dan gue rasa gitu dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye. Apa harus binoskui dulu? Binomo. Oke, gitu aja. Thank you ya udah nonton ya. Dadah. Thank you ya yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan lo terhadap channel ini.